saya ucapkan terima kasih pada kalian semua telah menghadiri kegiatan konseling kita kali ini. Sebelum kita memulai konseling kali ini, ada baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi KKP itu adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Adapun tujuan dari KKP yaitu untuk menemukan upaya penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Cara pelaksanaannya yaitu semua diharapkan untuk berpendapat, jangan merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena di sini kita tidak untuk saling menyalahkan. Adapun topik kita yang kita bahas hari ini adalah tentang suntuknya mengasuh anak-anak. Saya mau tahu nih, kalian pernah nggak sih suntuk melihat anak-anak, entah pun itu adik kalian, terus entah tetangga kalian, gitu. Pernah nggak kalian mengalami rasa suntuk kepada anak-anak kecil seperti itu? Oke, kemudian saya yang mengalaminya mengasuh anak-anak, ya ini sama saya. Terus dia makanya saya suntuk mengasuh dia karena dia dibilangin bener kan dia nggak mau dulu gitu. Terus jadi karena dia saya suruh nggak mau, saya bilangin nggak nurut, terus saya suntuk anaknya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, salah saya dulu kan ini ya, dulu ada orang tua saya kan mengasuh anaknya orang lain gitu. Jadi saya kan dipanggil adik di rumah. Dia juga dipanggil kakak, jadi saya kayak nggak terima gitu. Kenapa dia dipanggil kakak sedangkan saya dipanggil adik gitu. Jadi setiap ada yang diasuh orang tua saya yang baru, saya selalu kayak marah, kayak bukan marah juga sih, cuman kayak selalu ngejailinnya gitu. Jadi datang kayak pikirin ini nih selalu orang tua itu takut orang tua ini dikasih ke dia gitu. Jadi itulah. Terima kasih teman-teman semua yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari permasalahan teman kita tadi. Mungkin merasa kesal, merasa kayak bisa dibilang cemburu lah karena ada yang lebih kecil dari kita. Mungkin kan dari situ pasti ada dampaknya bagi kita, atau ya pasti ada dampak dari kita. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang dampak? Bisa apa cerita? Kalau dari aku mungkin dia jadi cepat capek karena sesuatu, karena dia udah mengurus tadi seperti tadi, karena dia harus berkegiatan mungkin kegiatannya ada yang lain, kemudian di sekolahnya akhirnya dia bakal merasa capek dan mungkin bisa bikin dia di hari itu rusak. Ada yang lainnya? Nggak ada ya. Jadi benar kata kita, mungkin salah satu dampaknya itu kan adanya rasa lelah, rasa capek yang mungkin kita dari luar udah capek, terus pulang pun disuruh menjaga, gitu kita jadi kayak merasa kesal gitu ya. Jadi dari permasalahan tadi mungkin ada solusi yang kita berikan untuk teman kita Salsa dan Ervina. Mungkin ada yang memberikan solusinya? Ya, silakan ya, tidak? Mungkin solusi yang kita berikan yaitu sabar-sabar aja lah ya menghadapi anak-anak ini. Soalnya kan kalau misalnya pasal juga bisa jadi kedepannya dia melawan terus kasih pembinaan lagi. Terima kasih. Yang lain? Jadi saya masih saran solusi dengan kita. Jadi kalau mengasuh manusia, kebetulan saya ini cinta anak-anak, bukan pedofil ya. Maksudnya kalau saya suka dengan anak-anak juga. Jadi kalau mau mengasuh anak itu, jagalah dia pakai hati, jangan pakai mulut. Kalau pakai mulut makin melawan dia, makin melawan kita, makin melawan juga dia. Jadi harus pakai hati, harus ngomongnya, jangan gitu. Kayak dikasih tahu lah lembut-lembut, karena anak-anak itu belum tahu yang kasar-kasar. Kalau kita yang kasar
kasar, dia mempraktikkan lebih kasar lagi gitu. Sekian. Selanjutnya kita masuk ke komitmen. Saya harapkan kalian memberikan komitmen setiap satu orang satu. Saya mulai dari Rati. Dari saya untuk kedepannya, walaupun nanti saya seperti yang dari saya juga yang perempuan penghasilan juga, saya kedepannya saya lakukan, saya tidak akan lagi kasih sayang dari anak saya apa yang saya tadi juga lebih memperhatikan anak orang lain. Asas. Komitmen. Oke, jadi komitmen saya kalau mengasuh anak itu nggak akan kehabisan dan juga sebisa mungkin saya tidak akan memarahinya, tapi saya akan Baik, saya akan mengungkapkan komitmen yang saya buat, yaitu saya akan memberikan yang sabar ketika saya disuruh mengasuh anak, akan lebih sabar untuk menghadapinya dan memberitahu dia secara Mungkin kalau dari saya itu kita bisa saling menjaga. Memang pasti capek. Anak itu suka cerita apa nggak bisa diam. Jadi mungkin salah satu cara supaya dia nggak terlalu mengganggu kita bisa membuat permainan baru mungkin buat dia agar dia bisa bermain dengan senang. Walaupun tetap kita harus mengawasinya. Kemudian untuk dari salah satu mungkin kalau dari saya itu karena saya juga mengalami seperti itu kayak mungkin anak tengah baju salah benar salah seperti itu kan. Jadi kedepannya mungkin kita udah tahu rasanya gimana komunikasi itu. Kedepannya kita harus bisa bersikap adil terhadap anak-anak kita yang masa depan kita. Saya anak ya, kasihlah gila dan arah juga jalan juga sebenarnya anak ini dia akan mau gitu. Salah satunya kayak misalkan saya membedakannya kalau kayak keluar terus ada anak-anak yang gitu lah kayak susah diatur. Terus saya berusaha untuk selalu kasih pengarahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk ke BMB3. BMB3 itu adalah kesempatan dari berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Saya ingin kalian mengemukakan pendapat kalian tentang konseling kita kali ini. Mulai dari berpikir, dari mengungkapkan. Silakan, Sasa. Berpikir jernih. Di sini berpikir jernih bahwa kita harus berpikir jernih bahwa tingkah anak adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh, bukan semata-mata perilaku yang menyebelin. Lalu kita masuk ke merasa. Ada yang mengungkap? Oke, dari Ahmed sebagai bapak. Saya merasa bahwa anak-anak ini perlu diberikan ajaran lebih lagi agar tidak melawan. Asas dibiasakan. Saya merasa seperti yang bilang kalau anak itu jangan dikasih yang kasar-kasar atau langsung karena dia semakin ngerti bagaimana cara bersikap. Ya, selanjutnya kita masuk ke bersikap. Teman-teman yang ingin mengungkapkan, silakan angkat tangan. Silakan, asas. Sikap saya tentang pada pertemuan kali ini saya merasa semakin
pesan untuk tidak bosan atau tidak ada kata sulit untuk menjaga anak-anak. Baik, selanjutnya itu ada bertindak. Tindakan apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat anak-anak yang membuat kalian stres untuk kalian melakukan tindakannya? Oke, Cinta dipersilakan. Mengajari dia, bagaimana dia bicara apa mungkin terhadap anak tersebut, tapi melihat situasinya dia. Kalau dia baik, jadi kalau dia lagi baik, kita bisa menjelaskan dan dia bisa menyerap lebih dapat menerima dia nasihat-nasihat kita. Tapi ketika dia panas, kita juga di situ kita kasih nasihat. Anak-anak terkadang membal, nggak masuk ke dalam pikiran dia. Jadi kita harus tindakan kita itu harus lebih tepat kepada umur anak tersebut. Kalau kita ingin menasihati atau membimbing dia, Yaitu bertanggung jawab. Ada yang mengangkat? Ya, tapi silakan. mungkin tanggung jawab dari saya sebagai orang tua, saya akan lebih membimbing dan mengarahkan anak-anak yang baik. Sebelum kita menutup, saya ingin mendengar pesan dan kesan dari kalian. Cukup perwakilan saja. Oke, Asas dipersilakan. Jadi pesan saya pada bulan kejadian kali ini, saya merasa senang juga kalau merasakan anak kita, dan saya jadi tahu dari orang tua juga bagaimana cara mengapai yang menjaga anak yang baik. Tapi pesan saya, izin saja kita kalau marah terlalu pada anak, karena anak itu belum memiliki banyak pengalaman dan masih dibilang belum tahu banyak lah akan hal-hal itu. Jadi nggak izin saja, marah boleh tapi sewajarnya. Sebelum kita menutup acara kita kali ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu, karena sebelumnya juga kita membuka dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Oke, doa saya mungkin doa dimulai. Doa selesai.